وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه إخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kitabul Jami', bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-80. Jadi ini kita telah membahas 80 pertemuan insyaallah di siang ini, dan sudah memasuki bab yang kelima, yakni motivasi akhlak yang mulia. Di akhlak yang kelima ini kita insyaallah akan membahas hadis yang keempat, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu agama, yakni belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sebutkan hadisnya, kita bacakan sama-sama, kita pelajari hadisnya. Insyaallah kita akan sebutkan apa ilmu yang dimaksud di sini. Ilmu agama, ilmu syar'i yang dimaksud di sini yaitu ilmu yang bersumberkan dari mata air yang jernih. Maksudnya kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian kepada sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan oleh para ulama tentang cara memahaminya. Jadi ada orang yang mengatakan Al-Quran dan hadis kembali ke Quran dan sunnah. Kemana ulama? Ya, kita gunakan ulama, kita manfaatkan ulama, kita menghormati ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu ada yang tergelincir juga, ada kesalahan juga. Jika ulama tersebut menyelisihi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita mengambil sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis tersebut dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah raja pertama dari Bani Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin, maka digantikan dengan pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Jadi beliau adalah raja pertama dari Bani Umayyah. Beliau adalah ipar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan salah satu ummul mukminin adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Jadi ini beliau adalah ipar dari Nabi SAW dan salah seorang yang menulis wahyu, salah seorang dari beberapa sahabat yang menulis wahyu, diantaranya adalah beliau. Nabi SAW bersabda, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jadi maksud dari hadis ini, man, barang siapa, yuridillah, yang diinginkan kebaikan oleh Allah, bihi khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan faqihkan dia tentang agama ini. Allah pahamkan dia tentang agama ini. Jadi perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di sini dalam bentuk nakirah. Tidak ada alif lam sebelumnya. Khaira, tidak ada alif lam sebelumnya. Bentuk nakirah, otomatis ini kebaikan yang banyak sekali. Tidak tampak, baik itu kebaikan yang besar, kebaikan yang kecil, semua mencakup dalam kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semuanya. Di barang siapa yang dikehendaki kebaikan, seluruh kebaikan oleh Allah, maka dia dipahamkan dalam masalah agama. Faqih di sini bukan masalah fikih saja,
Faqih di sini bukan masalah fikih, tetapi faqih paham agama seluruh disiplin agama, baik itu akidahnya yang di situ mencakup keimanan, baik itu ibadahnya, baik itu muamalahnya, baik itu adab dan akhlaknya, semuanya. Jadi bukan masalah fikih saja, tetapi semua permasalahan agama. Kemudian ilmu agama itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, baik itu ilmunya dan orang yang membawanya, yang mempelajarinya, semuanya dipuji di dalam agama ini. Di sedikit kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadis-hadis yang lain bagaimana keutamaan ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 114 yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada Allah yaitu tambahan ilmu. Bunyi ayat tersebut, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diminta berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Dan setiap pagi Nabi SAW diminta kepada Allah setiap pagi itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi Nabi meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Setiap hari, setiap pagi Nabi memintanya. Dan bahkan Nabi berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan seterusnya. Nabi berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena di zaman sekarang banyak sekali yang memalingkan kita dari ilmu yang bermanfaat. Kita tahu sumbernya Al-Quran. Mushaf ini mana yang lebih sering kita pegang mushaf ini membukanya daripada HP yang ada di tangan kita. Kita bisa jawab sendiri. Tentu yang paling banyak interaksi kita dengan HP kita dibandingkan dengan mushaf, dengan Al-Quran. Padahal sumbernya ilmu di dalam agama itu adalah firman Allah dan hadis Nabi SAW. Jangankan untuk membuka Al-Quran, untuk membacanya, membaca tafsirnya, mempelajarinya, mentadaburinya. Jadi untuk yang lainnya saja seperti hadis itu jarang kita untuk membuka kitab hadis. Nah, jadi ini ketimpangan yang sangat luar biasa sehingga jauhnya umat Islam dengan agamanya. Jauhnya. Seolah-olah itu adalah ajaran Islam tetapi tidak ajaran Islam, tetapi ajaran kelompok tertentu, ajaran organisasi tertentu, ajaran suatu pemikiran. Bukan bersumber dari mata air yang jernih yang kita sebutkan firman Allah dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni di dalam surah Az-Zumar yang mana di situ semacam pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya kita mengetahui itu tidak sama. Apakah sama dengan mati lampu dengan hidup lampu, siang dengan malam, orang yang buta dengan yang melihat? Tentu itu berbeda. Orang yang kaya dengan miskin sama, Ustaz, sama-sama hamba Allah. Ya benar. Akan tetapi dalam pemilikan hartanya, penggunaan hartanya tentu berbeda. Orang yang memiliki harta yang kaya raya bisa dengan hartanya berbuat, membeli apa yang diinginkannya. Orang miskin untuk makan kebutuhan saja itu sudah alhamdulillah. Taib. Kemudian di dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu, derajat orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, derajat, beberapa derajat diangkat oleh Allah
derajat orang yang berilmu pengetahuan. Contoh, di zaman tabi'in, dari generasi tabi'in, yakni generasi setelah sahabat. Jadi generasi Nabi SAW itu yang berjumpa dengan Nabi namanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian setelah Nabi wafat, generasi setelahnya tabi'in. Ini mereka rata-rata kebanyakan para ulama dari generasi tabi'in banyak yang dari mantan budak. Sementara kita mengetahui budak itu adalah yang seperti haknya itu seperti binatang, boleh dipukul, boleh diperjualbelikan, satu yang tidak manusiawi. Tetapi dengan ilmu agama diangkat derajat mereka. Contoh yaitu Ikrimah, bukan Ikrimah Abi Jahal ya, tapi Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ikrimah dari suku Barbar. Barbar itu dari suku daerah sekarang itu Maroko, Maghrib, Aljazair dan sekitarnya. Itu dahulunya budak dari Ibnu Abbas. Lalu dimerdekakan oleh Ibnu Abbas menjadi Ikrimah Maula Ibnu Abbas, mantan budaknya Ibnu Abbas. Belajar tafsir Al-Quran dengan Ibnu Abbas, menjadi ulama mufassirin dari generasi tabi'in. Atha bin Abi Rabah itu mantan budak juga. Seorang budak dengan ilmu agama diangkat menjadi ulama di Mekah. Dan seterusnya. Nafi' Maula Ibnu Umar itu adalah awalnya budak, belajar dengan Abdullah bin Umar, mempelajari agama Allah. Lalu dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Imam Bukhari apabila mendapati silsilah sanad hadis dari Imam Malik, hadatsana Imam Malik, hadatsana Nafi' Maula Ibnu Umar, hadatsana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu silsilah zahab, rantai emas. Itu rantai yang paling sahih periwayatannya. Seorang budak yang diangkat dengan apa? Dengan ilmu agama, dengan kitabullah. Banyak yang demikian dan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu gubernur-gubernur di daerah-daerah itu rata-rata mantan budak. Baik itu di Basrah, di Baghdad, di Mekah, Madinah, di Syam, itu rata-rata mantan budak yang setelah merdeka belajar agama Allah diangkat derajatnya. Di zaman dahulu ada seorang yang memiliki cacat ya, cacat, ada sesuatu cacat. Di zaman sekarang yang cacat itu diledek, dicemooh, diketawain. Ini memiliki cacat, satu lehernya agak kurang bagus, bukan normal. Lalu ibunya menyarankan, engkau selalu diejek, wahai anakku, belajarlah agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya belajar dengan sungguh-sungguh. Walhasil beliau menjadi orang yang paham agama, lalu diangkat menjadi qadi, hakim di Mekah selama 20 tahun menjadi hakim. Setiap perkara mengenai suatu perselisihan itu dihadapkan kepada beliau. Allah angkat derajatnya dengan ilmu agamanya. Dan masih banyak hal-hal yang lain tentang keutamaan ilmu ini. Yang satu lagi hadis yang kita tambahkan, hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka mempelajari agama Allah, menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga. Jadi seseorang yang telah berusaha mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran, lalu mempelajari tafsirnya, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW, itu sudah menempuh jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sangat miris kita di zaman sekarang ya. Zaman sekarang apabila misalnya ada salah seorang dari kita ahli dalam ilmu agama, seorang profesor dalam ilmu agama, menyelesaikan banyak penelitiannya setelah lulus doktoral, lalu banyak penelitiannya, jurnalnya diangkat, dianugerahkan seorang profesor. Lalu ada kasus pasien di rumah sakit, dia menawarkan diri untuk membedahnya pasien ini. Apakah pihak rumah sakit mengizinkannya? Tentu tidak. Tidak ahlinya. Dan kita di zaman sekarang, zaman yang kita hidup sekarang, dan mungkin sampai akhir zaman, wallahu ta'ala alam, semua berbicara dengan agama Allah dengan mudah sekali. Entah kapan belajar agamanya. Belajar dengan YouTube, madrasah YouTubeiyah, video-video short yang bacaan Al-Qur'annya tidak jelas mana yang sin, shin, short, tidak jelas makhrajatul hurufnya. Lalu berbicara agama Allah seolah-olah pakarnya. Miris kita dengan zaman sekarang. Imam Malik ketika ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal istawa, tidak bisa jawab, menunduk, keluar keringat dinginnya. Sekarang orang berbicara
dengan agama Allah tanpa ilmu. Tidak bisa sebutkan dalilnya Al-Quran, tidak sebut hadisnya. Ini agama Allah, ini agama Allah. Kapan Allah mengatakan agamanya demikian? Agama Allah itu adalah di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu sudah membatasi, maka kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat untuk mempelajari agama Allah. Kita ulang lagi, kita buka kitab para ulama tentang Nabi, dan mudah-mudahan itu Allah mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.